trigger awalnya mungkin buka bisnis biliar, apa emang lo suka main biliar seperti apa akhirnya buka bisnis sendiri? Bukan gua yang buka. Yang buka mereka duluan awalnya berdua. Terus gua nggak tahu, tiba-tiba join. Ditawarin terus ya kenapa enggak, ada gitu aja. Karena emang udah teman lama soalnya gitu. Kenapa akhirnya Kalau tertarik? aku join Karena teman main biliar lah. berapa persen? Stick gua mahal. Keren. Tapi Nggak punya. mungkin Jod sendiri ngajak join Arab gimana mungkin untuk bisnis biliar sendiri mungkin? Jadi awal kan sebenarnya kita udah sekitar beberapa tahun lalu tuh udah bahas nih mau bikin biliar nih gitu. Tapi mau nyari tempat yang ya 2 tahun lalu. Terus di tempat yang strategis kebetulan dapat di Glodok ini. Terus akhirnya dari tahun lalu itu udah mulai renovasi. Terus kayak awalnya tuh cuma gua, Under sama White Mon, Emon satu lagi. Terus udah deket-deket grand opening gua tanya, Mas lu mau nggak join? Kenapa gua ajak dia ya? Apalagi ya, cuma dia ya yang bisa mempromosikan ini. Betul itu Tirisa. Yo, menurut lu gimana? Ya, gimana lu? Sebagai teman-teman owner ini, ya senang lah mereka buka bisnis biliar ini, jadi kayak punya tempat main biliar gratis ya. Iya. Makasih ya teman-teman semua ya. Yang mau beli White Mon. Oke. Oh, mungkin Bang Arab kayak bisnis biliar itu kayak menjanjikan banget gak sih buat lo sendiri, apalagi menurut lo? Ya dilihat dari, gak usah jauh-jauh lah, dari yang sekitar-sekitarnya, dari Jakarta aja. Berapa total tempat biliar di Di Jakarta? daerah sini udah ada 10. Daerah sini, daerah Glodok, belum Mangga Besar ya, itu udah ada 10, belum lagi di Mas Pluit, Oh, Pluit parah. Batu Bara, belum lagi. Jadi emang bener-bener bisnis hobi menurut gue, apalagi biliar memang lagi naik, dan ya kenapa nggak dicoba gitu aja. Seberapa berpengaruhnya sih mungkin sampai ngajak Bang Arab nih buat jadi partner bisnisnya gitu? Pengaruh ya, kalau misalnya dibilang sepengaruh, kalau sebenarnya selain dibilang ke karir saya ya. Bisa dilihat ya, mungkin teman-teman nggak tahu saya sebelum maraton, nah ini sudah membuktikan ya. Jadi semoga ya Arab ini panjang umur ya. Amin. Ya, betul. Berarti ada andil dari maraton juga nggak sih buat buka ini mungkin? Nggak bisa gue pungkirin ya, ada andil juga karena maraton. Ya kalau uangnya nggak tahu dari mana ya. Mahal banget. Buka ini mahal ya. Parah. Biliaran mungkin Bang Arab? Iya. Bang, langsung di tag lagi. Bagus dikasih. Lokasinya sendiri kenapa pilih di sini dan ini berapa lama untuk bisa dapat tempat ini sendiri dan langsung grand opening? Lokasinya Ini kan di situ. karena strategis yang pertama ya, di pusat kota itu yang pertama. Kalau gimana dapetnya tuh? Jar, mana ya? Dia nih. Intinya kalau dapetnya tuh kita udah panjang, terutama gua sama Jod udah kesana kesini itu udah panjang, tapi belum ada yang cocok, belum ada yang serak, dan akhirnya ditawarin di sini. Ya kita bilang kayaknya rezeki di sini, jadi ya udah. Berarti planning awal berapa lama sampai jadi di sini? Planning itu kayaknya hampir 2 tahun ya. Iya, Hampir 2 2 tahun tahun lebih. Iya, sampai 2 2 tahun tahun lebih lah. Terus kayak untuk yang khusus tempat ini kayak prosesnya lumayan cepat sih, dari kita cari tempat hampir 2 tahunan. Ini sebenarnya dari renovasi itu dari November ya atau Desember ya. Renovasi kita Januari sorry. Jadi kayak emang rezekinya di sini aja. Jadi dari proses negosiasi sampai jadi ready to play itu agak dimudahkan. Gabungan sahamnya berapa persen? Waduh. Saya 98% ya. Ya. Mereka 2%, 10% ya. Hah? Emang kan ada tiga. Ada. Ya itu. Mungkin Bang Arab mau hack dari dunia YouTuber atau mungkin fokus aja ke bisnis biliar? Bukan YouTuber sih, maksudnya dunia entertain lah ya. Iya. Enggak lah, karena kan saling ngebantu YouTuber. Karena kan saling ngebantu satu sama lain kan. Kalau Fame juga ngebantu bisnis, nggak bisa dipungkiri. Kenapa sih lu Rap ibaratnya selalu membantu kawan-kawan terdekat lu, kan ibaratnya ngebangkitin teman-teman kayak Agak, gue juga dibantu. Gak ada yang namanya gue selalu membantu orang. Gue juga saling dibantu. Tapi paling banyak bantu orang dia. Rap, bisnis lu kan banyak nih Rap. Gimana cara kontrol ya sebagai bisnismen? Ya tidak dikontrol. Ada orang yang kontrol, ada PA gua, ada ini. Gua mah nggak ngerti, gua aja nggak masuk grup sini. Nice ya, hebat. Nice. Yang dia yang masuk ya. Gua aja nggak masuk. Karena percaya satu sama lain mungkin antara lo dan partner bisnis lebih. Tadi kan kata takut kita kongsi itu tadi katanya. Cara percaya itu kan bukan masalah ini sih, cara percayanya, tapi memang udah cara pertemanannya udah beda. Kita ini bukan
berantem soal banyak-banyakan duit, kita malah berantem soal ngasih duit. Itu beda pertemanan kita. Gitu. Cak. Atau mungkin sumber penghasilan dari maraton sendiri kayak misalkan 20% dikumpulin buat bisnis kan, 20% dikumpulin buat royal karena nih sumbang sih ke orang-orang seperti apa sih Bang Araf? Nggak sumbang. Kayak misalkan kan temennya sumbang yang guru-guru itu. Oh banyak, kita nyumbang banyak kemarin. Ada naikin haji, kawinan orang kita bayarin, guru honorer, banyak lah, banyak yang main sumbang dari maraton kemarin. Berarti itu programnya sih pembagiannya itu 20% buat bisnis ini, 20% Oh enggak. Kalau itu ya nggak ada hubungannya. Masing-masing aja. Duit masing-masing aja. Tapi ini emang bisnis impian lu Jod, apa gimana kan udah dari 2 tahun yang lalu nyiapinnya? Ya ini salah satu bisnis impian gue, jadi kayak dari 3 tahun lalu ya, emang dari awalnya. Jadi gue cerita sedikit, awalnya tuh emang gue pengen bikin emang hobi bidar karena diajakin sama Atin juga, cuma memang nggak terlalu jago. Awalnya tuh gue pengen bikin yang di ruko aja, ruko 5-6 meja, cuma kayak buat chef, buat hobi-hobi aja dan juga udahlah pasif income gitu kan, kira-kira bidar lagi rame. Cuman Arab yang datengin gue kayak kenapa nggak buka yang lebih gede aja gitu, sekalian di mall atau sekalian masif gitu. Terus gue bilang ya gue nggak ada modalnya mas gitu, kalau untuk sampai masif ini ya kita dicari partner yang cocok, karena dari teman juga, makanya bisa jadi. Dia punya stick 160 juta gitu aja. Ya betul. Apa yang ngebedain tempat ini sama tempat biliar yang lain? Ada gua. Keren. Itu yang membedakan ya. Gampang aja. Tapi di setiap tempat bisnis lu sendiri lu sering datengin secara langsung nggak sih untuk bisa mengontrol? Mungkin kalau sering enggak ya, tapi ngedadak iya. Nanti karyawan ngapain gitu. Paling kan gitu. Makanannya masih sama nggak nih enaknya? Nah, itu tuh yang penting. Itu paling penting kan? Yes. Betul. Kayak ayam cabai garamnya enak banget semuanya. Karena biliar ini kan F&B. Ya, sebenarnya Iya. F&B juga. Untuk ngasih ide ke tempat ini sendiri masing-masing ngasih input apa sih yang paling banyak? Gua enggak. Kalau soal kayak tempat-tempatnya sih mostly under ya, paling kalau gue pribadi paling cuma kayak kasih input kayak logo, terus kayak tempatnya mau kayak gimana. Terus kayak kemarin juga kita sempat ada perdebatan juga kecil karena mungkin kalau teman-teman melihat ini kan ceilingnya agak pendek. Nah, gue sendiri yang mana pengennya ada bisa merokok gitu, tapi karena satu dari hal kita ngalah makanya kita bikin segitu. Karena kalau misalnya kita bikin merokok, kayaknya tempatnya lama-lama bakal jadi kayak berantakan gitu, bakal rusak. Dan kosnya juga jauh lebih besar. Iya. Terus sih Pak pendapat input seperti itu sih. Ja, masih input apa aja? Ikut andil Oh, ngasih. duit. Ya. Iya, inputnya duit. Sama fame. Iya, itu aja. Berapa banyak Ja? Hah? Nggak tahu. Dah. Pertemanan sehat mungkin dari lo nih akhirnya bisa Apa? filter pertemanan sehat menurut lo. Filter Masing-masing. Aduh, gue selalu percaya orang yang sifatnya gimana akan dipertemukan sama sifat yang sama. Itu aja. Masukan dari kalian mungkin nih, sebagai pertemanan sehat bisa membangun bisnis ya kan satu sama lain percaya. Gimana sih menurut lo? Kalau pertemanan yang sehat sih kalau dari gue pribadi yang pastinya harus punya toleransi yang tinggi ya, karena yang namanya teman kan kita harus bisa terima jeleknya juga. Tapi kalau untuk menjadi partner, kalau gue bisa membedakan gitu, gue bisa bagi diri antara kalau gue marah, gue tuh sering itu kalau bisa lagi bisnis sama dia tuh berantem di bisnisnya, tapi setelah berantem itu gue tetap temenan gitu kan. Jadi gue selalu bisa mendapatkan diri ketika memang ya udah kalau memang amit-amit bisnisnya gagal, bukan berarti teman kita juga gagal. Mungkin terakhir ada kedepannya ada buka franchise baru nggak sih tempat biliar? Ya franchise biliar mungkin. Kita terus ya. Ya pengennya sih kita terus mungkin buka cabang kali ya, buka cabang. Tapi kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Plannya kita buka 700. Wah, amin. Sebenarnya kalau franchise kan belum kepikiran ke sana lah. Kita pengen tetap quality control di kita sendiri. Yes. Karena ada berapa meja? Total kita ada 23. Total kita ada 22 meja Rason Akira dan kita nanti punya satu meja Rason Victory 13 ya. Jam operasional Jadi itu gimana bang? Jam operasionalnya? Jam operasional kita buka dari jam 1 siang sampai jam 2 pagi setiap hari. Untuk range harganya sendiri? Range harga nanti setelah grand opening itu kisaran di 40 sampai 45.000 per jam. Ya. Ini targetnya menyerap berapa ini sih apa pekerja?
pengunjung. Menyerap berapa orang pekerja? Oh, karyawan. Karena di sini kita kebetulan untuk sekarang lagi ada 22 orang ya. Tapi lagi mau tambah karena ada beberapa di beberapa bagian kayak reker itu masih kurang. Jadi ada mau tambah. Jadi mungkin nanti kedepannya bakal 25 orang. Bisa nampung berapa pengunjung sih di sini? Ini kalau per mejanya itu bisa, per meja itu kita bisa muat 6 malah. 6 kalau dikali 23 ya udah berapa kan? Ya, 130. Dan juga kita ada lokasi kafe yang cukup luas. Tuh saling aja. Tadi udah. Karena sekarang Marak mungkin Marathon season 2 kan mungkin udah Berakhir. Nah untuk season 3 sendiri seperti apa nih untuk kesiapannya sendiri, apalagi lagi hektik-hektiknya bisnis nih. Tahun depan, season 3 maraton itu tahun depan. Tidak akan terjadi di tahun ini apapun yang terjadi. Ya. Berarti tahun ini lagi healing terus setelah season 2 kemarin ya? Nggak healing. Jadi sambil menunggu season 3 kita ada nyiapin sesuatu lah untuk jadi apa ya, karya kita. Ngomong nggak sih? Untuk boleh. Untuk kita kasih dulu untuk penonton, kita bakal kasih sesuatu. jangan ya. Apakah kayak misalkan komunitas yang lain kayak agak lain gitu, misalkan kayak maraton gitu, kayak dijadikan film atau apa gitu kalian juga? Aduh. Ayo om. Bisa kali ngomongnya kali. Ayo lah spill. Apa lagi nih? Spill kak nggak apa-apa. Tapi ditunggu aja. Yang pasti di tahun ini kita nggak vakum, kita ada beberapa yang kita hidangkan kepada penonton. Semoga penonton juga bisa pada suka sambil menunggu season 3 yang dimana tahun depan. Ide maraton sendiri awalnya gimana sih mungkin Bang? Dari Jod. Ide awal maraton tuh dari Jod. Ya. Kan mungkin sumber penghasilan dari Marathon sendiri kan mungkin sangat Lu penghasilan lu bahas dari tadi lu. Duit berapa persen? Cewek. itu benar-benar bikin booming. gitu bang. Penghasilan, sumber penghasilan sendiri seperti apa sih mungkin? Sumber penghasilan Marathon sendiri kan bikin apa namanya benar-benar fantastis gitu kan. Tahu dari mana? 7M katanya penghasilannya. Mana? Nggak ada. Sales lebih. Hah? Sales. Amin. Gimana nih mungkin artinya kan mendapatkan income yang fantastik dari maraton ini sendiri seperti apa sih? Ya, Sempat menyangka nggak sih? Kalau misalnya untuk income, kalau gua dari gua pribadi pasti yang lebih lah daripada gua sendiri dulu berkarir di YouTube. Cuman apapun income dari maraton itu pasti kita bisa dibilang pasti kita gulung lagi untuk season 3. Ini kan banyak nama-nama muncul nih kayak Aloy Ya. dan lain-lain ini dengan berkat maraton. Mungkin cara gayatnya biar tidak jadi star syndrome, karena apalagi kan Arab udah lama nih di dunia entertainment. Kan ada wejangan-wejangan khusus nggak sih? Udah ada yang star syndrome, udah ada. Udah ada yang kayak anjing banyak. Nggak apa-apa. Memang itu kalau menurut gue itu star syndrome itu proses kehidupan juga. Mereka kan kasarnya langsung dapat follower segitu banyak gitu kan, pasti kaget lah gitu. Dan itu wajar aja. Selama ke internal, gue selalu pesan selama ke internal nggak masalah, yang penting jangan keluar. Ya. Malah sampai kemarin ngebelanjain Duit lagi. anak bocah main apa namanya? Mainan. Seperti apa sih mungkin kesukaannya sama anak kecil nih, kayak inner childhood-nya muncul. Inner sih. Iya sih, jadi pas lagi belanja ya siap laki ya, mau ke toko mainan siap, mau umur berapa juga seneng udah pasti sih. Ya apalagi pas bareng anak-anak itu ya kayak main aja. Ide siapa sih bang mungkin? Ide Panda begini Bu. Ini kalau lagi nggak live, interaksi sama fans-fansnya gimana? Mungkin banyak udah nungguin kalian. Ada kegiatan apa mungkin? Saya tinggal berinteraksi. Kalau dia mah ada interaksi, dia mah cuek ya. Dia cuek kalau gua paling masih sekali kayak Live streaming. Oh, masing-masing ya? Ya, di TikTok. Rekornya berapa lama sih Bang maraton Bang? Sorry. Rekornya berapa lama? Kemarin berapa lama berarti total? 69 hari. 69 hari. 69 hari. Itu terkumpul dari donatnya berapa Bang selama 69 hari Bang? Dari mana berapa? Totalnya. Dari donat doang berapa? Tahu? Itu ya pokoknya. Jangan bang, repot pajak gua tuh. Itu 69 nggak Bang? Pas waktu bikin maraton. Cashback. Udah pasti udah ketebak bahwa bakal kayak gini. Iya. Udah ketebak. Cashback bang. Kan top 2 dunia Bang ya, belum. Gimana nih mungkin targetnya buat ngalahin top 1-nya gimana sih? Apanya? Buat ngalahin top 1-nya gimana mungkin? Ada strategi nggak sih, Rap? Ntar aja sendiri ya. Tadi top berapa Bang? Top 2 di dunia. Global. Satu di Indonesia.
Sebenarnya mah satu, orang gue Indo doang. Kan masa Indo doang tuh. Iya. Ranking 2. Coba global. Nah, tapi kan pernah asisten bahwa di tahunnya Triple E. Ya, akan menguasai internet. Maksudnya saya boleh nggak sih? Nggak boleh. Jauh dikit lah. Nggak boleh. Ya udah gitu. Mau ada Bang tadi donat berapa selama 69 hari bang? Jadi bombolnya. Tips ini aja bang, dulunya aja bang. Kalau nggak mau. Nah, ya punya. Ya, Ini buat medsos banyak yang kalian ngitungin dah. Di atas 2 juta lah. Iya pasti. Rupiah. Pasti. Karena kan ada yang donate 100 juta juga kan. Ya, Pak Haji Putra 250 juta ya. Itu top spend bang. Top spend. Paling gede 250 juta. Ya. itu tuh 69 hari emang target awal atau bablas aja 69 hari? Musrik. Musik. Musik mati, jangan nyala. Copyright. Emang target awal atau bablas aja kita kelebihan atau kelewat gimana? Sebenarnya memang Berdiri sebelum puasa. emang kayak Hamin 1 Lebaran gitu kayak emang kita memang harinya kita udahan. Cuma kalau misalnya waktu itu ternyata jamnya selesai dulu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya emang target itu 69 hari aja. Nggak lebih dari 69 hari gitu. Karena kalau nggak di stopin nggak bakal kelar. Kelar tuh kayaknya tuh nggak bakal kelar. Jadi kita masih kayak halo guys kayaknya. Ya. Tapi buat kalian berdua yang live, kenikmatan apa yang dirasain selama live 69 hari itu? Kenikmatan ya mungkin kalau Tidur di sofa kalau. itu nikmat ya. Suka banget tuh anjing. Enak banget anjing tuh di sofa. Kalau itu kalau itu. Kalau mungkin bukan kenikmatan ya, cuma kayak ada hal yang gue kangenin sih. Kayak karena 69 hari itu gue sama teman-teman, jadi gue kayak ingat momen seru SMA aja gitu. Kayak nongkrong terus. Sampai sekarang masih ke bawah gitu. Kadang padahal kan udah kelas sekitar 1 bulan ya. Jadi kayak kadang lagi sendiri juga, gue suka rese gitu di grup. Orang mana sih kerja mulu Baru gitu. gue chat. Gitu-gitu. Baru Jadi gue chat gitu. masih ya jadi ada attachment isu lah gara-gara Iya, Dari sekian banyak bintang tamu yang hadir di maraton, siapa yang paling the best buat kalian berdua? Pasti yang paling apa? The best. The best. Yang paling ngena banget terus. Semua sih ya. gila sih. Membekas ternyata. Semua sih, semua oke sih, semua Yang oke. paling Cuma kalau yang gua tidak menyangka datang, ya Sinteyong. Kalau lu Ya, yang tidak menyangka datang ya Sinteyong sama Jackson doang sih. Itu dua nggak nyangka datang aja. kalau mungkin ini ya, I put respect setinggi-tingginya itu buat Boril karena Boril 2 kali gue bikin usaha apa dia datang, terus nyanyi juga apa segala sampai ke streaming kemarin datang juga support juga aja kayak aneh nih kalau gue bingung gue. Yang paling susah diundang siapa? Nggak ada orang luar negeri datang semua. Nah, terakhir ya, Rap. Pencapaian apa sih yang belum nih? Bisnis sudah. Untuk Merit Kenceng banget. menjaya Udah ada. Udah ada belum? apa itu, Rap? Mungkin udah ada belum? Kenceng banget tuh, Rap. Emang udah banget. Emang udah. Kerinduannya apa sih, Rap? Artinya kerinduan Punya pasangan, berumah tangga. Ini pencapaian pengen punya pasangan lagi ya? Tadi kan udah disebutin. enggak yang biasa aja. Tapi ingat Boril anak-anak kayak pengen Yang punya anak ya kita punya legacy lah. Calonnya udah ada calonnya. Hah? Calon ada. Nanya ini mah. Oke. kita main Oke, makasih.